Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustin Ariprihandini, dosen Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Studi Sarjana Gizi pada Fakultas Ilmu Kesehatan dan Sains Teknologi di Universitas Borneo Lestari. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan penilaian deskripsi diri Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki, yaitu kesehatan masyarakat, dalam riwayat mengajar saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya yaitu surveillance gizi, sistem pelayanan kesehatan, dan epidemiologi gizi, dan lain sebagainya. Kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah surveillance gizi yang saya ampu. Mata kuliah surveillance gizi ini memiliki bobot 2 SKS dan dilengkapi dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang tercantum dalam RPS, antara lain mahasiswa diharapkan mampu memahami perkembangan sejarah surveillance gizi di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebijakan gizi dan surveillance gizi. Yang ketiga, memahami masalah gizi dan faktor-faktor penyebabnya. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kompilasi dan tabulasi data. Yang berikutnya, mahasiswa mampu memahami langkah-langkah pengolahan dan analisis data. Mahasiswa mampu memahami, menganalisis sederhana faktor-faktor risiko. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis laporan hasil surveillance gizi. Dalam pemberian penilaian hasil belajar mahasiswa, saya menyesuaikan kontrak perkuliahan yang telah disepakati di awal perkuliahan dengan mahasiswa, di antaranya sebagai berikut. Komponen penilaian proyek berbobot 20%, komponen penilaian kehadiran berbobot 10%, komponen penilaian ujian tengah semester berbobot 30%, dan komponen penilaian ujian akhir semester berbobot sama 30%. Pada komponen penilaian proyek, mahasiswa diterjunkan langsung ke lapangan untuk menganalisis data gizi di beberapa puskesmas yang telah ditentukan oleh dosen pengampu. Kemudian, dianalisis bersama para ahli gizi dan tenaga kesehatan puskesmas setempat, lalu dikompilasi, ditabulasi, dan dianalisis oleh mahasiswa menggunakan perangkat lunak seperti SPSS dan juga NutriSurvey melalui EPP GBM. Demikian penjabaran mengenai mata kuliah surveillance gizi yang saya ampu. Dan berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah surveillance gizi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah pertemuan yang ke-8 ya, setelah UTS untuk mata kuliah surveillance gizi. Ya. Sebelumnya sebelum UTS itu apa aja yang dibahas? Penyakit yang ada di Indonesia ya. Oke. Nah, untuk bagian setelah UTS nanti ya, untuk Ibu ini adalah membahas tentang yang penginputannya, kemudian bagaimana nanti di puskesmasnya, di posyandunya, ya, pengumpulan dasar seperti di Excel-nya ya, seperti itu, tabulasi dan kompilasi data. Nah, hari ini kita akan membahas tentang surveillance gizi melalui EPP GBM. Oke, ada yang tahu sudah EPP GBM ini apa? Dia apa ya? Elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nah, ini biasanya EPP GBM ini ada di mana nih? Puskesmas ya. Nanti data-datanya ya nanti akan diinput oleh biasanya itu ahli gizi dibantu oleh kader ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke materinya. Ya, untuk capaian pembelajaran hari ini itu diharapkan mahasiswa itu mampu memahami dan menjelaskan definisinya, tujuannya, arah kebijakan nasional dalam pelaksanaan surveillance gizi.
Kemudian mahasiswa juga akan mampu menjelaskan apa saja komponen kegiatan surveillance gizi. Kemudian mahasiswa juga nantinya akan mampu untuk menjelaskan bagaimana data bisa dikumpulkan, digunakan sebagai evidence base dalam pengambilan keputusan perencanaan program dan pemerintah. Ya. Oke. Lanjut untuk arah kebijakan gizi masyarakat. Ya. Untuk arah kebijakan gizi masyarakat ini, kalau untuk gizi itu ada yang namanya SSGI. Ya. Nah, untuk SSGI itu khusus ya. Kalau misalnya untuk kesehatan secara menyeluruh itu ada namanya SKI. Nah, untuk Survei Kesehatan Indonesia. Kalau dulu namanya Riskesdas. Ya, Riskesdas itu tahun 2018. Kalau yang sekarang itu 2023, itu yang terbaru itu adalah SKI namanya. Ya, nanti itu bisa dipakai untuk kalian dasar pada saat proposal skripsi seperti itu. Untuk peningkatan surveillance gizi termasuk pemantauan pertumbuhan. Pertumbuhan apa aja kira-kira? Anak, ya pertumbuhan anak. Kemudian ibu hamil, ya ibu menyusui juga, ya di puskesmas untuk puskesmas ya. Kemudian untuk remaja anemia, lansia juga, ya seperti itu. Kemudian untuk peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan gizi. Nah ini tugas ahli gizi nih. Ya, untuk kesehatan gizi dan lain-lain ya. Seperti apa? Melakukan penyuluhan, ya. Kemudian edukasi juga. Ya, nah itu adalah peningkatan promosi perilaku masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan akses dan mutu paket Yankes. Yankes adalah pelayanan kesehatan dan gizi. Kemudian peningkatan peran serta masyarakat dalam memberikan gizi. Yang kelima, penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi. Yang keenam, penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik. Lintas sektor, ya. Puskesmas ini harus bekerja sama dengan dinas kesehatan, ya. Sama kampus-kampus juga. Jadi nggak cuma puskesmas, masyarakat. Jadi harus puskesmas ada pemerintah desa, ya. Kemudian nanti juga ada kampus-kampus lain sama dinas kesehatan biasanya. Oke. Nah ini adalah pengertian surveillance gizi. Definisinya yaitu mengamati secara terus-menerus dan teratur, biasanya setiap tahun. Ada faktor apa nih penyebab gizi masyarakat nih di masyarakat. Kemudian faktor resikonya apa aja, kesehatan lingkungannya kah, ya, atau pola makannya kah. Kemudian melalui pengumpulan data, pemanfaatan data dari laporan rutin yang dianalisis agar menghasilkan sebuah informasi yang bisa dipakai untuk ya tadi akhirnya dikumpulkan menjadi SKI. Ya. Itu awal-awal dasarnya datanya dari situ, dari puskesmas dulu, kemudian dikumpulkan dalam satu kelurahan, kecamatan, kabupaten, akhirnya ke provinsi, akhirnya nasional. Tujuannya untuk didiseminasikan kepada stakeholder, policy maker, dan decision maker. Policy maker ini berarti politiknya ya. Habis itu pemangku jabatan ya, atau decision maker ini adalah pembuat keputusan. Itu contohnya yang MBG ya, makan bagi gratis. Itu kan salah satu contoh pembuat keputusan yang telah dibuat itu berdasarkan dari salah satunya adalah MPP BBM, ya, seperti itu. Makanya cakupannya itu adalah anak sekolah, ya. Kalau yang MBG itu ya, nah, sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan, mengambil keputusan tadi, kayak tadi ya, ada keputusan tiba-tiba ada MBG, gitu. Makanya gizi langsung, wah, itu langsung tren, gitu ya. Nah, kemudian merencanakan program, evaluasi dan melakukan tindakan. Tindakannya apa? Contohnya MBG itu langsung ya, langsung ke sekolah. Nah, itu tindakan namanya. Nah, ini ada yang namanya rencana jangka menengah. Rencana jangka menengah ini sasaran kegiatan pembinaan gizi antara lain biasanya jumlah ibu yang tahu pengurangan energi kronis. Kronis yang mendapatkan PNT itu hanya sebesar 95%. 5%-nya kemana? Nah itu dievaluasi. Kemudian persen ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah 90 tablet selama kehamilan itu hanya 88%.
di seluruh Indonesia loh ya. Berarti 22%-nya itu kemana? Oke ya, berarti ini bisa jadi acuan patuh apa tidak patuhnya ibu hamil. Itu bisa dimasukkan ke dalam skripsi kalian. Kemudian untuk bayi usia kurang dari 6 bulan itu mendapatkan akses eksklusif hanya 50%. Ya, yang lainnya nggak eksklusif. Kenapa? Nah, itu digali berdasarkan data apa? Dari ETT, BBM itu tadi, yang itu data dasarnya. Kemudian ada balita kurus atau apa? Wasting. Ya, kalau kurus wasting ya. Nah, bukan stunting. Nah, yang mendapat makanan tambahan hanya 90%. Karena harapan dari pemerintah itu semuanya cukupannya 100%. Yang nggak ada yang di bawah 100% harapannya. Nah, akhirnya akan dikaji dan dievaluasi berdasarkan Renstra, Kemenkes. Ibu hamil lengkek mendapatkan ini sama ya kayak yang tadi RPJMN. Nah, kemudian untuk rencana pembinaan gizinya, kasus balita gizi buruk ini harus mendapatkan perawatan. Nah, kemudian yang kurang dari 6 bulan ini mendapatkan akses eksklusif. Nah, harapannya ya untuk dari yang kasus RPJMN-nya tadi. Kemudian rumah tangga mengkonsumsi garam berjodium. Penyakit apa yang kekurangan jodium? Gaki. Tapi untuk sekarang gaki udah kurang karena memang pemerintah dari dulu ya dari tahun 80-an itu sudah memberikan eksklusif gitu untuk garam yang berjodium. Oke, kemudian persen balita 6 sampai 29 bulan mendapatkan kapsul vitamin A ya. Ini biasanya bulan apa? Februari dan Agustus. Ya nanti harapannya kalian PBL di masyarakat itu nanti akan pas pemberian vitamin A Februari. Kemudian untuk ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah itu minimal 90 tablet selama kehamilan. Persen cake itu akan mendapatkan ibu cake akan mendapatkan TMD. Balita kurus juga akan mendapatkan TMD. TMD apa? Kemudian buka ya. Nah, untuk remaja putri ini mendapatkan dan mengkonsumsi tablet tambah darah. Dan seterusnya sampai persen BBLL, kemudian balita yang mempunyai KIA, kadang-kadang ibu itu nggak punya KIA. Nanti kalian juga akan mendapati nanti pas lagi praktek lapangan, itu nanti ada yang aku produksi punya ini, nah itu ada. Makanya ada di dalam rencana program. Sampai ke balita BBM, ya BBM apa? Bawah merah. Kemudian persen ibu hamil anemia juga akan diperbaiki ya dalam program selanjutnya. Oke, nah ini kendala pada petugas lapangan yang sering terjadi. Belum memahami kaidah dan hakikat surveillance gizi. Ya, biasanya masih newbie kan, pemula. Nah, biasanya masih pemula, jadi belum memahami dan belum berpengalaman biasanya. Nah, makanya biasanya pemerintah itu melakukan pelatihan. Nah, pelatihan untuk yang baru-baru nih supaya mereka itu paham untuk yang di lapangannya. Kemudian under pressure sehingga apatis dan tidak menunjukkan kreativitas. Ujar kepala puskesmasnya sudah hai gitu, ya. Misalnya ada ibu hamil yang kadang mau mengkonsumsi tablet tambah darah. Aku mual di ya sudah gitu. Nggak boleh kayak gitu. Berarti kita harus melakukan edukasi ya, seperti itu. Jadi harus menunjukkan kreativitas. Jadi enggak monoton lagi. Jadi kalian tuh enggak yang pasrah gitu ya. Nah, habis itu sering terbawa situasi politik. Biasanya misal nih kebijakannya itu mau ganti pemimpin. Nah, itu kan salah satu yang terbawa situasi politik seperti itu. Pemimpinnya anak ganti dua, jadi harusnya tinggal digali. Nah, kemudian dokumentasi informasi hanya untuk kepentingan pelaporan rutin sebagai kewajiban bawahan pada atasan. Cuma formalitas, gitu, janganlah. Yang penting menggawi tugas. Ini adalah kendala pada lapangan. Oke, berikut adalah siklus dari surveillance itu sendiri. Nggak bisa berhenti.
Oke, ini adalah siklus dari surveillance gizi itu sendiri. Yang pertama, ya, itu adalah pengumpulan data dulu. Ya. Pengumpulan data dulu, kita sudah dapat nih data-datanya gitu ya. Dari puskesmas, kemudian dari posyandu-posyandu, dari kader-kader kita dapat, kemudian kita entry, kemudian kita analisis ya dalam EPPDDM tersebut. Kemudian kita lakukan penyajian, ya akhirnya ya yang ada di grafik yang ada di diagram tersebut, kemudian dilakukan advokasi. Baru nih diambil keputusan atau kebijakan. Jadi rembuk itu semuanya, kepala puskesmas, kepala dinas, kemudian sampai ke kepala desa, pejabat desa. Nah, kemudian diputuskan kebijakan apa aja nih kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kemudian lalu lakukan perencanaan setelah kebijakan tersebut diputuskan. Kemudian untuk tindakan, setelah kita mengambil keputusan, setelah kebijakan sudah diputuskan juga dan dilakukan perencanaan, itu dilakukanlah tindakan. Tindakannya darurat kah, jangka pendek kah, jangka panjang. Itu ada masing-masing. Bisa jangka panjang kan, misalnya kayak PMP itu jangka panjang. Jangka pendek, PMP juga bisa jangka pendek, bisa seperti PMP ibu hamil. Ibu hamil kan sudah, kalau sudah melahirkan sudah. Kalau PMP yang samping itu kan biasanya sampai bertahun-tahun. Selanjutnya, nah ini ada alur pelaksanaannya. Jadi di sini ada alur pelaksanaan dari posyandu dulu. Kita kan dari posyandu dulu, data-data di puskesmas itu tuh adalah data-data yang dikumpulkan dari posyandu. Nanti kalian kalau misalnya sudah terjun ke lapangan, itu nanti posyandunya banyak. Makanya nanti nggak sendiri-sendiri kalau puskesmas nanti, ya, nanti ada berkelompok. Nanti ada pengumpulan data rutin dari posyandu. Biasanya posyandu ini sebulan ada yang sekali, ada yang 2 kali. Ya, kemudian dilakukan feedback untuk mengirim pencatatan dari posyandu itu ke puskesmas. Baru direkapitulasi oleh puskesmas. Baru dilaporkanlah ke tingkat kabupaten. Ya. Kemudian direkap dari data puskesmasnya kabupaten. Misalnya kalian nanti di Banjarbaru nih, puskesmas Banjarbaru misalnya. Nah itu kabupaten apa nanti? Ya, baru. Nanti misalnya kalian tersebar nih di puskesmas mana. Nanti kalian laporannya itu nanti akan diminta juga untuk laporan di kampus. Data-datanya di mana? Dikumpulkan dalam satu puskesmas. Nah kalau misalnya itu di kampus ya nanti. Nah kalau yang ini itu nanti data-data yang sudah ini akan dilakukan feedback. Jadi nggak cuma ini sudah dari posyandu ke puskesmas, habis itu puskesmas ke mana ke kabupaten sudah selesai. Ya. Jadi nanti kabupaten nanti akan melakukan balasan ke puskesmasnya. Nanti data-data ini nanti mau diapakan? Apakah mau dibuat kebijakan baru? Apakah mau dibuat kebijakan yang lama aja jalan terus? Nah kemudian di entry lah ya ke si gizi terpadu ini sama aja kayak BPJS. Untuk data individu by name, by address, ya ini biasanya dilakukan oleh ahli gizi. Nah kemudian data ini yang dimasukkan atau dilaporkan ke pusat, ke provinsi, atau ke sektor lain. Sektor lain contoh nih yang mungkin kayak saya itu kemarin ada ya di Hasmur kemarin. Nah itu kan puskesmasnya kayaknya kerjasama ya sama kampusnya, gitu, sama kampus Hasmurnya. Nah itu bisa dilakukan dalam sektor lain. Barulah nanti terjadi pemanfaatan informasi. Jadilah kumpulan-kumpulan si siapa tuh si EPPDBM itu nanti dikumpulkan akhirnya jadi data yang SKI itu tadi. Nah ini kaitan antara penyediaan informasi surveillance gizi dan pemanfaatannya. Untuk komponennya ini ada isyarat ini early warning. Ya. Frekuensinya setiap bulan pada saat ada kejadian. Kalau untuk analisis situasinya yang berdasar gizi, risk sekarang SKI ya. Kemudian ada survei lainnya
itu setengah tahun biasanya. Jadi ada yang bulanan, ada yang setengah tahun, ada yang cuman apabila ada kasus, contoh kayak COVID kemarin. Nah itu termasuk yang kalau ada kasus aja. Ya, kemudian dilakukanlah diseminasi hasil kegiatan. Ya, ini frekuensinya setiap akan ada informasi. Kalian pernah nggak didatangin sama orang-orang kemudian menanyakan sensus penduduk? Pernah nggak? Iya. Nah itu ya kurang lebih lah ya sama kayak surveillance gizi, tapi kalau orang surveillance gizi ini biasanya di tingkat pedesaan itu mereka menanyakan tentang berat badan, tinggi badan, akhirnya diukur jadi acuan seperti itu. Ini yang lintas. Oke, nah ini ya apabila masalah gizi masih tinggi, kita lihat dulu siapa yang mengalami masalah gizi tersebut. Kebanyakan apa? Balita, ya kebanyakan balita, lansia, sama remaja biasanya. Tapi kalau remaja itu jarang ya, jarang jarang dibahas di puskesmas. Yang banyak itu adalah balita, ibu hamil, lansia. Lokasinya di mana? Kemarin itu ada yang penelitian di Sungai Tabuk. Ya, kakak tingkat sekalian ada penelitian di Sungai Tabuk. Di Sungai Tabuk itu ada orang Sungai Tabuk di sini? Oh nggak ada. Jadi di Sungai Tabuk itu kan kadang-kadang banjir. Habis itu mereka minum dari air sungai langsung, ya, tanpa didiamkan terlebih dahulu, tanpa disaring, tanpa dimacam-macamin, dari sungai langsung yang coklat itu langsung diminum. Nah ini termasuk lokasi, ya, lokasinya di mana misalnya di siapa yang mengalami masalah gizi? Balita. Nah habis itu di mana lokasinya? Lokasinya di Sungai Tabuk. Kapan masalah terjadi? Dalam 1 tahun terakhir. Bagaimana kondisinya? Stunting. Gitu, ya. Kemudian tuh untuk surveillance gizi bayinya BAD sendiri hidup dalam PPP IPDN. Ada yang tertarik penelitian di Sungai Tabuk? Itu melewati jembatan gantung. Ya. Jembatan gantung kayak gitu. Itu angka stuntingnya tinggi di situ. Dan hasil penelitian kakak tingkat kalian itu memang yang paling berpengaruh itu adalah sanitasi air minum. Ya, makanya kadang-kadang sanitasi air minum biasanya itu menyebabkan apa? Diare. Nah, menyebabkan diare, kemudian infeksi dan akhirnya status gizinya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalian harus pintar menganalisisnya. Oke. Nah, ini ada perbedaan antara survei PSG dan laporan rutin. Survei PSG ini ya jenis datanya beda, ya sasarannya juga beda. Ya. Kalau survei PSG ini biasanya itu kalian kalau misalnya ada penerimaan di dinas kesehatan untuk enumerator, nah ini kalian jadi survei PSG. Nah, kalau misalnya kalian orang puskesmas, nah itu baru kalian yang EPT GBN. Nah, jadi ini ya ini jenis datanya ya itu untuk status gizi, kinerja program dan konsumsi gizi. Nah tapi kalau untuk laporan rutin APPBDM ini hanya status gizi dan kinerja program. Kalau survei PSG itu ada yang recall, ada recall atau FFQ. Nah tapi kalau APPBDM enggak. APPBDM itu murni status gizi dan kinerja programnya saja. Oke, ini manajemen datanya ya seperti yang dijelaskan tadi, penimbangan dan pengukuran itu dilakukan di posyandu, kemudian untuk entry data, kemudian hasilnya itu diseminasi. Oke, jadi kesimpulannya adalah surveillance ini tidak hanya untuk mengumpulkan data, tapi dari prioritasi data sampai ke pengambilan keputusan. Jadi jangan salah, surveillance sudah high. Enggak, itu akan sampai ke pengambilan keputusan pemerintah. Yaitu contohnya tadi, akhirnya misalnya ada keputusan pemerintah yang akhirnya mewajibkan untuk ibu hamil itu 90 minimal tablet tambah darah. Nah itu adalah bagian dari ini tadi, dari data kita yang kumpulkan itu akhirnya diambillah keputusan.
jurusan dan akhirnya dibuat ke Oke, itu saja ya yang dapat disampaikan. Minggu depan itu nanti kita akan belajar tentang tabulasi datanya. Nanti bawa laptop masing-masing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, oke. Iya, Len. Apakah penginputan EPPGB itu dilakukan oleh ahli gizi saja, Bu? Kalau EPPGBM ini nggak dilakukan cuma untuk ahli gizi aja. Tadi yang seperti dijelaskan tadi ada enumerator, ya ada enumeratornya. Kemudian untuk nih, tadi kayaknya terlewat untuk tenaga kesehatan juga contohnya apa? Dokter perawat, bidan. Intinya kita juga yang kerjasama yang paling erat itu adalah sama bidan. Nanti kalian akan jadi bestie sama bidan gitu. Jadi jangan kaget, biasanya bidan kan gitu ya. Tapi biasanya galaknya itu tuh di ini aja, tapi dalam hatinya tuh lembut biasanya kalau bidan itu. Oke, jelas Leni? Oke, ada lagi? Oke. Jadi kan kami nanti PBLK Gizi Masyarakat dulu, Mas. Itu tuh pakai EPPGBM ini kan atau tidak? Itu biasanya kalau yang berdasarkan pengalaman kakak tingkat kemarin itu akan diajari oleh para ahli gizinya. Jadi nanti diajari para ahli gizinya itu untuk kalian menginput beberapa data di posyandu seperti itu. Nah tapi ada juga nih yang enggak, gitu ya. Jadi tergantung sama puskesmasnya masing-masing seperti itu. Tapi kebanyakan diajarin. Oke? Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Jangan lupa minggu depan kita membawa laptop untuk belajar nanti tabulasi dan kompilasi data nanti untuk di Excel. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.